Shalom komponen pelayanan UKM KUSUP Pertanian, dimanapun saat ini kita sedang berada. Semoga damai sejahtera Allah Bapa melindungi kita semua. Bagaimana keadaanmu? Kuharap kamu selalu bersukacita di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan ya, jangan di luar Tuhan. Aku percaya masing-masing dari kita yang mendengarkan podcast ini adalah orang yang memiliki kerinduan dan tujuan mencintai Tuhan lebih dari apapun dalam hidupnya. Kalaupun belum, aku percaya hal terbaik dan paling baik yang harus menjadi tujuan hidup kita adalah mencintai Tuhan lebih dari apapun. Karena jika kita bertujuan demikian, kita sudah memiliki standar yang paling tinggi dalam menjalani kehidupan ini. Gak ada standar lain yang mengimbanginya. Karena kita semua percaya Tuhan adalah pencipta segala yang ada, yang terbaik di antara semua yang baik yang ada di jagat raya ini. Maka kita pasti bersedia melakukan semua yang terbaik untuk pribadi yang paling baik seantero jagat raya. Kalau misalnya tujuan kita itu punya karir yang bagus, kita pasti mati-matian berusaha biar karir kita bagus. Kalau misalnya kita bertujuan untuk tamat dengan IPK yang bagus, kita pasti berjuang mati-matian untuk studi. Kalau misalnya tujuan hidup kita untuk menjadi orang yang punya banyak uang, kita pasti berjuang melakukan segala cara untuk punya banyak uang. Tapi kalau misalnya kita mengaku tujuan hidup kita adalah mencintai Tuhan lebih dari apapun, kita pasti melakukan semua yang terbaik, segala cara yang terbaik untuk membuktikan bahwa kita adalah orang yang mencintai Tuhan lebih dari apapun. Dan standar apalagi yang lebih tinggi dari itu? Orang yang mencintai Tuhan lebih dari apapun udah pasti gak malas-malasan dalam studi, udah pasti bisa mengasihi musuhnya, udah pasti bisa mengasihi teman-temannya, karena dia tahu pribadi yang sangat dia cintai akan menyukai jika dia melakukan hal itu. Kabar baiknya, cinta kita itu gak bertepuk sebelah tangan. Tuhan lebih lagi mencintai kita daripada kita mencintai Tuhan. Iyalah, mana ada cinta yang lebih besar dibandingkan orang yang mengorbankan nyawanya untuk manusia-manusia yang terus-terusan melukai perasaannya dengan kejamnya. Nah, jika dua pribadi mengaku saling mencintai, tentu akan berusaha untuk menjalin sebuah hubungan. Berbicara tentang menjalin sebuah hubungan, tentu harus berkomunikasi. Menurutku, komunikasi yang baik adalah dasar dari menjalani sebuah hubungan yang baik. Maka, jika kita ingin menjalani hubungan yang baik dengan Tuhan, pribadi yang paling kita cintai lebih dari apapun itu, kita harus bersedia menghubunginya sesering mungkin. Kalau kita aja bersedia menghubungi pacar atau gebetan kita secara intens karena kita ingin berbagi pikiran perasaan padanya, harusnya kita juga melakukan yang demikian pada Tuhan. Bahkan lebih dari itu, Tuhan harusnya jadi pribadi pertama yang kita temui saat kita ingin menyampaikan sesuatu, baik berita bahagia, baik berita duka, baik unek-unek kita maupun pikiran random kita. Sama kayak kita yang sering menunggu pacar atau gebetan kita menghubungi kita untuk mendengar hari seperti apa yang sedang ia jalani. Tuhan juga sangat merindukan kita untuk datang menemuinya dan bercerita hari seperti apa yang baru saja kita lewati, apa harapan-harapan kita, bagaimana sulitnya kita mengampuni teman kita yang melukai perasaan kita, dan berbagi cerita lainnya. Aku paham, berbicara dengan Tuhan bisa dilakukan di mana saja. Nggak harus pas waktu teduh aja kan. Tapi mana yang lebih menenangkan dan menyenangkan? Berbicara di keramaian atau duduk berdua dan berbincang berhadapan? Aku berpendapat dan aku percaya teman-teman juga sependapat. Kalau duduk berdua berhadapan dan berbicara dari hati ke hati, tetap yang terbaik, walau aku bisa berdoa kapanpun dan dimanapun aku mau. Maka penting untuk punya jadwal kencan dengan Tuhan.
dan mari berusaha untuk menemuinya sesuai janji kencan yang telah kita tetapkan. Bisa dijadwalkan pagi hari pukul 5 atau malam hari pukul 10. Terserah nyamannya di mana. Kalau kita berjanji akan berbincang dengan Tuhan pada waktu tertentu, tepatilah janji kita. Kalau sama Pak Jokowi aja kita akan berusaha tiba sejam sebelum acara dimulai, masa sama pencipta Bapak Jokowi kita nggak tepat waktu? Aku percaya segala yang baik dimulai dengan komunikasi yang baik dengan Tuhan. Maka jangan pernah lupa untuk berdoa dan mendengarnya melalui firman-Nya. Ayo kita susun lagi komitmen kita dengannya. Pribadi yang paling mencintai kita dan pribadi yang paling kita cintai di jagat raya ini. Semangat berdoa, yuk sama-sama belajar. Sampai di sini dulu ya. Tuhan yang baik merindukanmu.